dalam jiwa manusia itu arbaatun, ada 4. Ya, pangkal akhlak di dalam jiwa manusia itu ada 4. Ini terdapat di dalam Ihya Ulumuddin, ya, salah satu kitab Imam Ghazali. Yang pertama adalah kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Wa kuwatul adli, dan kekuatan penyeimbang. Wa kuwatul godobi, dan kekuatan emosi. Wa kuwatus syahwati, dan kekuatan syahwat. Itu, ya, jadi ada 4 pangkal, ya. Ada 4 kekuatan yang menjadi pangkal akhlak di dalam diri manusia itu. Kuwatul ilmi, kuwatul adli, kuwatul godob, kuwatul syahwat. Kekuatan ilmu, kekuatan penyeimbang, kekuatan emosi, kekuatan syahwat. Kuwatul ilmi itu ada di akal, kekuatan penyeimbang atau kuwatul adli itu juga ada di akal, wa kuwatul godob, kekuatan godob, emosi, wa kuwatul syahwat, dan kekuatan syahwat atau kekuatan hasad itu ada di nafsu, sebagaimana sudah dijelaskan. Waqala, dan berkata Al-Imamu Al-Ghazali, Imam Ghazali, inna tidala kuwatil ilmi, bahwa keseimbangan kekuatan ilmu, wa kuwatil godobi, dan keseimbangan kekuatan emosi, wa kuwati syahwati, dan kekuatan syahwat, keseimbangan kekuatan syahwat, hasrat, aslul akhlakil hasanah, itu merupakan pangkal akhlak yang baik. Ai hasola bihi husnul khuluqi, yakni diperoleh dengan keseimbangan 4 kekuatan itu akhlak yang baik, husnul khuluq. Wa'tidalu quwwatil ilmi yu'abbaru anhu bil hikmah. Nah, tadi ada kekuatan ilmu. Nah, kekuatan ilmu itu yu'abbaru anhu bil hikmah, itu disebut dengan hikmah. Ya, jadi kekuatan ilmu itu disebut dengan hikmah. Wa'tidalu quwwatil godob, dan keseimbangan kekuatan godob yu'abbaru anhu bisaja'ah. Nah, itu disebut dengan saja'ah. Wa'tidalu quwwati syahwat, dan keseimbangan kekuatan syahwat yu'abbaru anhu bil ifah, itu disebut dengan ifah. Nah, lalu apa hikmah itu? Ya, tadi kan kekuatan ilmu itu disebut hikmah. Apa hikmah itu? Amal hikmah itu fahiya halatun li nafsi, adalah keadaan jiwa, yudroku biha, yang diperoleh dengannya as-sawabu minal khata'i, kebenaran dari kesalahan. Jadi dapat menentukan mana yang benar, mana yang salah. Artinya, fi jami'il af'ali al-ikhtiyariyah, di dalam semua perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan, al-af'al al-ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan itu ya artinya perbuatan yang kita memiliki pilihan atas terjadinya satu perbuatan itu. Ya, misalnya pergi ke kampus. Nah, itu af'al ikhtiyariyah, ya. Jadi bisa kita memilih antara pergi ke kampus untuk belajar dan diam di rumah tidur gitu. Nah, itu. Jadi mana yang baik gitu? Mana yang benar? Nah, itu perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, itu perbuatan yang kita bisa memilih, ya, antara melakukan dan tidak melakukan. Itu sebagai lawan dari al-af'al al-idtirariyah. Jadi perbuatan-perbuatan yang bersifat paksaan. Jadi kalau perbuatan-perbuatan bersifat paksaan kita tidak bisa memilih. Ya, kalau misalnya mata ya dalam satu keadaan harus berkedip, ya berkedip. Tidak bisa kita menahan kedipan mata itu. Kemudian juga kalau misalnya ketika sakit, ya kita harus menggigil,
Nah, itu juga kita tidak bisa menahannya supaya tidak menggigil gitu. Nah, itu artinya perbuatan-perbuatan intiroriyah. Nah, ikhtiariyah, al-af'al al-ikhtiariyah itu adalah perbuatan yang kita bisa memilih. Itu adalah apa? Uh, hikmah ya. Jadi hikmah itu keadaan jiwa yang dengan keadaan jiwa itu bisa diketahui benar dan salah di dalam semua perbuatan yang bersifat pilihan. Tadi keseimbangan kekuatan godok itu namanya saja'ah. Nah, lalu apa saja'ah itu? Saja'ah itu ia adalah kaunu kuwatil godok, ya, di mana kekuatan godok, kekuatan emosi, ini sudah dijelaskan ya di dalam pembahasan sebelumnya, munqadatan, ini tunduk lil akli, kepada akal. Ya, jadi bisa dikendalikan akal. Iqdamiha, dalam majunya, jamiha, dan mundurnya. Maksudnya di dalam tinggi rendahnya emosi itu bisa dikendalikan oleh akal, tunduk kepada petunjuk ya, atau isyaratil akli. Nah, kemudian tadi keseimbangan syahwat ya, keseimbangan kekuatan syahwat, hasrat, ini disebut dengan ifah. Lalu apa ifah itu? Ifah itu, wal ifatu, dan ifah ya ta'adzubu quwati syahwat, yaitu teraturnya kekuatan syahwat ya yang ada di nafsu itu bersama-sama godok, sebagaimana sudah dijelaskan, bita'dzibil akli, dengan aturan akal, wasar'i, dan aturan syara. Jadi dorongan-dorongan syahwat ya untuk terrealisasinya keinginannya itu ya, seperti ingin makan, ingin minum, ingin melampiaskan hasrat seksual, itu seperti sudah dijelaskan, itu teratur ya, bita'dibil akli, dengan aturan akal, wasar'i, dan syara. Famin i'tidali hadhil usul al-arba'ah, maka dari keseimbangan pangkal yang 4 ini, tasduru al, dalam arti akhlak yang baik ya, itu muncul ya. Bi ibaratin ukhra, annal hikmata, bahwa dengan kata lain, annal hikmata, bahwa hikmah solahu quwatil ilmi. Nah, hikmah itu adalah kematangan kekuatan ilmu. Tadi yang ada di akal itu ada kuwatul ilmi. Nah, haitsu yaskulu, itu ketika mudah bihi, dengan kekuatan ilmu itu ya, atau dengan kematangan kekuatan ilmu itu, darkul farki, itu memperoleh perbedaan, artinya membedakan baina sidqi, antara benar, wal kidbi, dan dusta, fil akhwali ya, di dalam pembicaraan, di dalam perkataan-perkataan. Jadi ketika ada hikmah di dalam diri kita ya, ada kematangan kekuatan ilmu, itu akan mudah membedakan mana perkataan yang benar, mana perkataan yang dusta, atau perkataan yang bohong. Jadi kalau ada orang berbohong, mudah kita membedakan ya. Kalau ada orang yang benar, kita juga akan mudah menentukan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Nah, itu orang yang di dalam dirinya terdapat hikmah ya, atau kematangan kekuatan ilmu. Wa bainal haqqi wal batil, dan memisahkan atau membedakan antara yang benar dan batil, fil i'tiqadat, di dalam keyakinan-keyakinan. Jadi dia akan tahu mana keyakinan-keyakinan yang benar dan mana keyakinan-keyakinan yang salah. Wa bainal jamil wal qabih, dan antara yang baik, yang bagus, wal qabih, dan jelek, fil af'ali, di dalam perbuatan-perbuatan. Itu juga akan dengan mudah diketahui oleh orang yang di dalam dirinya
terdapat hikmah, ya. Mana perbuatan yang baik atau bagus dan mana perbuatan yang jelek. Hadhil hikmah, hikmah ini majmu'atun bainal akli wasyar'i. Nah, itu tidak ada wawunya ya. Bainal akli wasyar'i. Jadi hikmah itu adalah gabungan dari akal dan syara. Ini di dalam pendapat ya, atau menurut pendapat Imam Ghazali ya. Jadi hikmah itu adalah gabungan antara akal dan syara. Wa bi isaratiha, dan dengan petunjuknya antariki kuwatil adli, melalui kekuatan penyeimbang itu yang sama tadi ada di akal ya. Jadi di akal itu ada kekuatan penyeimbang. Nah, itu untuk menyalurkan ya, atau fungsinya sebagai penyalur kekuatan ilmu. Tandobitu kuwatus sahwati wal godob. Kekuatan sahwat dan kekuatan godob atau kekuatan hasrat dan kekuatan emosi yang ada di dalam nafsu itu terkendali. Ya, jadi dengan isyarat hikmah itu syahwat dan godob terkendali, atau dorongan-dorongan syahwat dan godob terhadap hati, terhadap al-qalb itu terkendali. Wa ala hadza, oleh karena itu yajuj ayyuqala, ya, bisa dikatakan annal hikmata, bahwa hikmah ra'sul akhlaqi adalah pangkal ya, ra'su, dasar akhlak al-hasanati yang baik ya. Jadi ra'sul akhlaqil hasanah ini sama sajalah apa artinya, pangkal akhlak yang baik ya. Modal dasar akhlak yang baik. Li'anna nafsa, karena nafsu al-mustamilu, yang mencakup atau yang meliputi ala sahwati, sahwat wal godobi dan godob, yang dobitu bikuatiha, itu bisa terkendali dengan kekuatan hikmah itu ya. Jadi dikatakan bahwa hikmah itu adalah pangkalnya akhlak yang baik, alasannya adalah karena nafsu yang mencakup syahwat dan godob terkendali oleh hikmah itu. Berkenaan dengan ini, qala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Yu'ti al-hikmata, Allah memberi hikmah. Yu'ti, Allah memberi al-hikmata, hikmah, man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Wa may yu'ta, dan barang siapa diberi al-hikmata, hikmah, faqad utiya, maka sungguh dia telah diberi khairan, kebanyakan, khairan, kebaikan, katsiran, yang banyak. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah mengambil pelajaran, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Al-Baqarah 269. Mayyutal hikmata, siapa yang diberi hikmah, yasulu ala husni tadbir. Nah, ini juga di dalam Ihya ya, siapa yang memperoleh hikmah atau diberi hikmah, ini akan memperoleh kebaikan di dalam mengatur ya, di dalam memanage. Wa jaudati dihni za, ya, ini, dan akan memiliki akal yang cerdas, wa thaqabatir ra'i, kemudian juga memiliki ketajaman pikiran, wa isobatid dhani, dan ketepatan prediksi, wa tafattuna lidak, dan pandai ya, atau bisa mengetahui lidaqa'iqil a'mal, kelembutan-kelembutan perbuatan, wa khafaya afatin nufus, dan rahasia-rahasia yang membahayakan jiwa. Waman lahu saja'ah, dan barang siapa yang memiliki saja'ah, artinya memiliki iktidalu kuatil godob,
ya, keseimbangan kekuatan emosi, fayasulu alal karomi, maka dia akan memperoleh kemuliaan, wa najdati, dan kecerdasan, sama ini ya apa, wasahamah, ya, wasahamati, itu apa, sahamah ya, sahamah itu sama ya, keberanian gitu, ke kesatriaan ya. Kemudian wal ihtimali, ya, wal ihtimali ini ada kepedulian, dia akan peduli ya, melihat orang yang harus dibantu akan dia bantu. Kemudian wal hilmi, dan kelembutan, ke wasabati, dan keteguhan jiwa ya. Al hilmi, ini hilmi apa namanya, apa ya, kalau di dalam Sunda itu tegetas harupaten, nah, jadi ada kelembutan ya, ada ya, hilmi itu. Kemudian wakadmil goib, dan mampu menahan marah, wal waqori, dan kewibawaan, watawaddudi, dan kasih sayang, wa amsaliha, dan sejenisnya. Waman lahu ifah, dan siapa yang di dalam dirinya itu ada ifah, ya, ada keseimbangan kekuatan syahwat, fayahsulu ala syahwai, maka dia akan memiliki sifat dermawan ya. Jadi dia ingin apa, berbagi kepada orang lain, apalagi kalau diberi kelebihan harta. Wal hayai, dan memiliki rasa malu, wasobri, dan kesabaran, wal musamahah, toleransi ya, menghargai orang lain, wal qanaah, merasa cukup ya dengan rizki yang telah ditetapkan Allah, wal wara'i, akan memiliki kehati-hatian, walatofah, latofah, kelembutan, kemudian wal musa'adah, maksudnya ini ada rasa kepedulian ya, ingin membantu, musa'adah, wa dzarfa ya, wa dzarfi, ini ada apa ya, wa dzarfi ini apa ya, wadorfi di sini, wakilati tomi, dan sedikit mengharap ya kepada makhluk, kepada orang lain ya. Nah itu, jadi pokoknya ketika mencapai keseimbangan kekuatan jiwa itu ya, keseimbangan kekuatan ilmu, keseimbangan kekuatan godob, keseimbangan kekuatan syahwat, itu akan melahirkan atau menimbulkan akhlak-akhlak yang baik, yang insya Allah nanti akan dijelaskan masih lama ya di dalam pertemuan berikutnya. Wamin sama, dan oleh karena itu, idza kanatil akhlak al hasanah, idza kanat, apabila al akhlaqu, akhlak al hasanatu, akhlak yang baik, gordon, menjadi tujuan, li amaliyati tarbiyatil muayyanah, untuk satu proses pendidikan tertentu, fala budda min alla tattajiha, maka tidak boleh tidak fala budda, maka harus begitu ya, tidak berorientasi laktisabil ma'arif al-aqliyah, pada pemerolehan pengetahuan akal, wal ulum, dan ilmu, allati tasduru minal aqli fahasbu ya, allati tasduru, yang muncul minal aqli atau bersumber dari akal, fahasbu saja. Jadi kalau akhlak yang baik itu menjadi tujuan dari satu proses pendidikan tertentu, maka pendidikan itu tidak boleh hanya berorientasi pada pemerolehan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bersumber dari akal saja, tetapi bal antatajiha
harus berorientasi aidon juga ila tisabil ma'arif asyariyah, pada pemerolehan pengetahuan-pengetahuan syara alati tasduru, yang bersumber minal wahyi, dari wahyu. Nah itu. Jadi kalau akhlak yang baik itu menjadi tujuan dari satu proses pendidikan, maka pendidikan itu tidak boleh hanya berorientasi pada pemerolehan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bersumberkan akal, tetapi juga harus berorientasi pada pemerolehan pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pada syara, ya, pengetahuan syara yang berdasarkan wahyu. Nah itu kalau contohnya lah seperti apa, ya, madrasah. Nah itu. Jadi sekolah-sekolah yang memadukan antara pengetahuan-pengetahuan akal dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari syara, dari wahyu, dari Al-Quran dan hadis. Atau misalnya seperti Universitas Islam, ya, termasuk di ini apa UEN, ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah itu kalau, ya, akhlak yang baik itu menjadi tujuan dari pendidikan itu. Mungkin itu saja materi kajian pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.